Biologi Farmasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem saraf perifer tentang penyakit Guillain-Barré syndrome. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian SSP. Pengertian SSP ini adalah jenis obat yang digunakan untuk pengobatan gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan obsesif atau kompulsif, dan beberapa kondisi lainnya. SSP bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di dalam otak dengan cara menghambat ruptake atau pengambilan kembali serotonin oleh sel saraf sehingga meningkatkan efek serotonin di dalam menjaga suasana hati dan pengatur perasaan. Pada Guillain-Barré syndrome merupakan sistem kekebalan tubuh yang merusak melanin, yaitu selaput saraf yang melindungi sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi sendiri berfungsi mengirim sensasi dari tubuh ke otak dan perintah gerak dari otak ke otot. Kerusakan pada sistem saraf tepi menyebabkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan saraf untuk mengirimkan sinyal ke tubuh. Dan sebaliknya, hal ini yang menyebabkan penderita sindrom Guillain-Barré mengalami kelemahan dan kelumpuhan pada tulang sumsum belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi dari Guillain-Barré syndrome atau sindrom Guillain-Barré atau juga bisa disingkat dengan GBS. Nah, untuk sindrom Guillain-Barré atau GBS sendiri adalah gangguan autoimun yang melibatkan sistem saraf tepi atau perifer. Nah, untuk patofisiologi GBS sendiri melibatkan respons autoimun yang salah dari sistem kekebalan tubuh terhadap sistem saraf tepi yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada mielin atau lapisan pelindung saraf atau akson, bagian saraf yang mengirimkan sinyal. Nah, hal ini tentunya mengganggu transmisi sinyal saraf dan dapat menyebabkan gejala seperti kelemahan otot, kesemutan, dan kehilangan fungsi motorik. Faktor-faktor seperti genetik, infeksi virus, atau riwayat vaksinasi dapat memicu respon autoimun ini pada individu yang rentan. Gejala Guillain-Barré syndrome atau GBS bisa bervariasi, tetapi gejala umumnya meliputi kelemahan atau mati rasa yang dimulai dari kaki atau menyebar ke atas tubuh, kesulitan berjalan, berdiri atau melakukan aktivitas fisik lainnya, sensasi kesemutan atau rasa sakit yang tidak normal, kekuatan otot yang kehilangan kontrol otot, kesulitan mengendalikan gerakan mata atau berbicara, kesulitan bernafas atau masalah pernapasan lainnya, nyeri otot atau kelemahan yang parah. Jika seseorang mengalami gejala seperti ini, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis. GBS bisa berkembang dengan cepat dan memerlukan perawatan medis yang intensif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab suatu penyakit sindrom Guillain-Barré atau biasa disebut GBS. Nah, beberapa penyebabnya. Yang pertama, infeksi virus. Beberapa jenis infeksi virus telah dikaitkan dengan timbulnya GBS loh, termasuk virus influenza, campak, virus herpes simplex, dan virus Zika. Nah, yang kedua, infeksi bakteri. Beberapa infeksi bakteri seperti Campylobacter jejuni yang sering terkait dengan keracunan makanan juga bisa menyebabkan suatu GBS. Yang ketiga, faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan faktor genetik yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena GBS. Meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami sepenuhnya
peran genetik dalam kondisi ini. Dan yang terakhir, vaksinasi. Meskipun jarang ada bukti bahwa vaksinasi tertentu seperti vaksin flu atau vaksin tetanus dapat memicu timbulnya GBS pada beberapa individu loh. Namun, risiko ini sangat rendah dan jauh lebih kecil daripada risiko terkena GBS akibat infeksi suatu virus. Nah, meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa GBS adalah kondisi langka dan tidak semua orang yang terkena infeksi atau vaksinasi akan mengalami GBS. Bagian pencegahan, tidak ada langkah pencegahan spesifik untuk mencegah terjadinya sindrom Guillain-Barré atau disingkat dengan GBS, karena penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami. Namun ada 4 tindakan yang dapat membantu mengurangi risiko. Yang pertama, vaksinasi yang aman. Yang kedua, kebersihan tangan. Yang ketiga, hindari infeksi. Dan yang terakhir, konsultasi medis. Meskipun langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi risiko, penting untuk diingat bahwa GBS masih merupakan kondisi langka, dan tidak semua orang yang terkena infeksi virus atau vaksinasi akan mengembangkan sindrom Guillain-Barré. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terapi farmakologis dan non-farmakologis untuk Guillain-Barré syndrome atau GBS. Yang pertama yaitu terapi farmakologis untuk Guillain-Barré syndrome. Nah, mereview kembali, seperti yang kita ketahui, Guillain-Barré syndrome itu adalah gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh kita menyerang sistem saraf tepi atau perifer. Terapi farmakologi yang pertama ada imunoglobulin intravena atau IVIG. Ini adalah terapi standar pertama untuk GBS. IVIG bekerja dengan memodulasi respons sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada plasmaferesis. Nah, untuk prosedur ini melibatkan pemisahan sel-sel darah dari plasma yang menghilangkan antibodi yang merusak sistem saraf. Kemudian ada obat antiinflamasi. Kadang-kadang kortikosteroid atau obat antiinflamasi non-steroid dapat digunakan untuk mengurangi peradangan. Dan yang terakhir yaitu obat nyeri. Obat penghilang rasa sakit sering diresepkan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan nyeri pada GBS. Dan yang kedua yaitu terapi non-farmakologi untuk GBS atau Guillain-Barré syndrome. Nah, untuk terapi non-farmakologi sendiri, yang pertama ada terapi fisik. Nah, fisioterapi dan terapi okupasi dapat membantu memperbaiki kekuatan otot, koordinasi, dan keterampilan motorik yang mungkin terpengaruh oleh GBS. Selanjutnya ada perawatan respirasi. Beberapa pasien mungkin memerlukan perawatan respirasi seperti ventilasi mekanis selama fase akut penyakit ini. Kemudian ada dukungan nutrisi. Terapi gizi dapat dibutuhkan bagi mereka yang mengalami kesulitan makan atau menelan. Dan yang terakhir yaitu dukungan psikologis tentunya, karena GBS dapat memiliki dampak emosional yang signifikan. Dukungan psikologis dan sosial tentunya penting untuk membantu pasien dan keluarganya menghadapi tantangan yang dihadapi. Perawatan individu dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan gejala, respons terhadap terapi, dan faktor-faktor lain seperti kondisi kesehatan umum pasien. Jadi solusinya konsultasikan dengan dokter untuk rencana perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik pasien. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene. Thanks for watching. Please subscribe.